Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ranti Hermawati, dalam YouTube channel Ranti Story. Di video kali ini kita akan membahas tentang jurnal penutup. Tetapi sebelum ke video, kalau kalian merasa video ini atau video yang sudah saya upload bermanfaat dan kalian suka, tolong dukung saya dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih sebelumnya. Nah, di video kali ini kita membahas tentang jurnal penutup. Tetapi sebelum ke studi kasus, kita bahas dulu apa sih jurnal penutup. Nah, jadi jurnal penutup itu sebuah jurnal yang dibuat di akhir periode dengan tujuan untuk menolkan saldo dari akun-akun sementara atau akun nominal supaya saldonya menjadi nol di awal periode yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, selain dari untuk menolkan saldo dari akun-akun nominal, ada fungsi lainnya dari penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, untuk menghitung berapa sih laba atau rugi dari pendapatan dan beban di periode tersebut. Kemudian untuk memisahkan transaksi pendapatan dan beban di periode tersebut dengan jumlah saldo nominal dari pendapatan dan beban di periode-periode yang selanjutnya. Kemudian ada juga peran yang lainnya, yaitu untuk menyajikan laporan keuangan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tentunya terkait akun real. Karena akun nominal sudah dinolkan, berarti yang tersisa tinggal akun real di neraca ya. Akun real itu apa aja? Yaitu harta, kewajiban, dan modal. Nah, adapun tadi kan kita sudah bahas bahwa akun nominal saja yang harus dibuatkan jurnal penutupnya. Akun nominal itu apa saja? Yaitu pendapatan dan beban. Namun ada lagi tambahan, yaitu akun pembantu modal, yaitu ikhtisar laba rugi, dan satu lagi praib. Sekali lagi, ada 4 akun yang harus dibuatkan jurnal penutupnya, yaitu beban, pendapatan, ikhtisar laba rugi, dan praib. Keempat akun tersebut bisa kita peroleh, bisa kita lihat dari laporan keuangan yang sebelumnya sudah kita buat sebelum mengerjakan jurnal penutup ya. Kalau pendapatan dan beban itu terdapat di laporan laba rugi, sedangkan untuk praib itu terdapat di laporan perubahan modal. Jadi sekali lagi saya beritahu bahwa untuk menyusun jurnal penutup kita membutuhkan dua sumber, dua laporan, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Seperti di sini sudah saya siapkan contoh studi kasus. Di sini saya sudah lampirkan laporan laba rugi sebagai contoh, dan ini informasi terkait praib. Langsung saja saya tuliskan praib 1 juta. Tapi informasi ini tentu ada di laporan perubahan modal ya. Pertama-tama kita butuh informasi ini dulu. Nah, baru kita menyusun jurnal penutupnya. Oke, kita mulai langsung saja ke studi kasus, menyusun jurnal penutup. Pertama, akun pertama yang harus kita buatkan jurnal penutupnya adalah pendapatan, yang ada di posisi pertama di laporan laba rugi. Maka penulisannya adalah seperti biasa sih, kolom jurnal penutup itu ada posisi akun, debit, dan kredit. Saya akan buat dulu. Nah, di sini saya sudah buatkan format dari jurnal penutup. Ada akun, debit, dan kredit. Sebetulnya bisa lebih komplit lagi. Kalian bisa tambahkan dengan referensi dan kode akun. Oke, kita langsung saja. Tadi yang pertama harus kita buatkan jurnal penutupnya yaitu akun pendapatan. Jadi pendapatan di posisi pertama. Di debit kita masukkan akun pendapatan. Kemudian di kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar dengan jumlah yang ada di laporan laba rugi, yaitu 10.600.000 ya. Nah, pertanyaannya seperti ini loh, kenapa pendapatan posisinya ada di debit? Karena tujuan dari jurnal penutup adalah menolkan akun-akun nominal
Jadi posisinya itu berubah, berpindah. Kalau pendapatan saldo normalnya itu di kredit, maka di jurnal penutup posisinya harus di debit. Tujuannya untuk menolkan saldo dari akun pendapatan tersebut. Sebab kalau pendapatan disimpan di posisi kredit pada jurnal penutup, berarti itu nanti dikali 2 dong. Makanya supaya menjadi 0 ya, dipindahkan posisinya di debit gitu. Kemudian yang kedua yaitu terkait beban-beban. Nah, yang ini. Ya. Semua beban-beban dimasukkan ke jurnal penutup. Kalau kita tahu bahwa beban itu saldo normalnya di debit, maka posisi di jurnal penutup harus sebaliknya, yaitu di kredit. Di debitnya apa? Di debitnya ikhtisar laba rugi sebesar total beban-beban yang ada. Seperti ini. Di sini total beban-beban itu 3.850.000. Nah, untuk beban-beban kita pindahkan ke sebelah kredit semuanya ya. Beban listrik, beban perlengkapan. Saya singkat biar cukup. Beban penyusutan, beban listrik, sewa dan gaji. Kalau nanti di buku biasa ini jangan disingkat. Berhubung gini papan tulisnya kecil, jadi saya singkat supaya cukup. Beban gaji. Nah, kemudian masukkan nominal-nominalnya berapa. Perlengkapan 50.000. Kemudian penyusutan 100.000. Listrik 200.000. Sewa 1 juta. Gaji 2.500.000. Nah, sehingga balance dengan akun ikhtisar laba rugi totalnya 3.850.000 ya. Kemudian yang ketiga, akun yang ketiga yang harus dibuatkan jurnal penutup pada perusahaan jasa ya. Ini kita membahas tentang perusahaan jasa, yaitu labanya. Nah, di sini diketahui perusahaan ternyata menerima keuntungan atau berada dalam posisi laba karena pendapatan lebih besar daripada beban-beban yang dikeluarkan ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka di jurnal penutup akun yang harus kita munculkan di sebelah debit yaitu ikhtisar laba rugi dan di kreditnya modal ya. Sebesar berapa labanya? 6.750.000. Ini kalau posisinya untung ya, laba. Nah, gimana sih kalau misalkan perusahaan tersebut ternyata mengalami kerugian, jadi lebih besar beban daripada pendapatan. Nah, kalau seperti itu nanti ketika kita membuat jurnal penutup posisinya terbalik, yang di debitnya adalah modal terhadap ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa kerugiannya? Seperti itu ya. Misalkan kerugiannya sebaliknya nih 6.750.000. Jadi kita pakai salah satunya aja. Kalau perusahaan untung, ambil yang ini untuk menutup laba ya. Ikhtisar dulu baru modal di sebelah kreditnya. Kalau perusahaan mengalami kerugian, sebaliknya di debitnya adalah modal dan di kreditnya ikhtisar laba rugi. Kata kuncinya adalah lihat di modal aja. Modal kalau di kredit artinya bertambah kan. Kalau perusahaan untung berarti ada kelebihan dana tuh yang diperoleh dari proses kegiatan operasi.
Kalau kita dapat untung, otomatis modal perusahaan bertambah. Sebaliknya, kalau perusahaan dia rugi, kalau rugi berarti minus kan, modalnya akan berkurang. Makanya di sini modal posisinya di debit. Kita tahu bahwa modal kalau posisinya di debit adalah berkurang. Seperti itu penjelasan singkatnya. Kemudian yang terakhir yaitu praib. Nah, ini. Praib informasinya dari laporan perubahan modal ya. Jurnal penutup yang harus dibuat yaitu modal terhadap praib ya, sebesar 1 juta rupiah. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait jurnal penutup. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.